Maka saya ingin bertanya, ini orang-orang yang model seperti ini sebenarnya ente punya problem apa dengan Islam? Maka tidak tanggung-tanggung Allah akan balas. Kalau dicabut keberkahan oleh Allah, itu semua membuat dia semakin sombong. Kalau harta diberkahi oleh Allah, kalau pangkat dan jabatan diberkahi oleh Allah, kalau ilmu, kepandaian, keintelektualan, kecerdasan seseorang diberkahi oleh Allah, kalau waktu dan umur yang dilalui dalam kehidupannya diberkahi oleh Allah. Ciri yang kedua adalah makin luas rezekinya, makin bertambah usianya, makin bertambah ilmu, pengetahuan, kecerdasan, keintelektualannya, bahkan makin tinggi dan strategis pangkat dan jabatannya, membuat dia semakin tawadhu dan semakin rendah hati. Tapi kalau sudah dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun bertambah hartanya, walaupun makin bertambah ilmu, kepandaian, kecerdasan, keintelektualannya, walaupun semakin tinggi dan semakin strategis pangkat dan jabatannya, bahkan semakin bertambah usianya, kalau dicabut keberkahan oleh Allah, itu semua membuat dia semakin sombong, membuat dia semakin arogan, membuat dia semakin zalim, dan dia tidak peduli orang-orang yang sudah menjadi korban kezaliman. Lalu saya ingin bertanya, kepemimpinan Islam manakah yang kemudian yang dipersoalkan oleh bangsa ini? Saya mulai lucu kepada orang-orang bodoh yang sengaja dibawa oleh media televisi, dibesar-besarkan namanya, menghujat Islam, menghina syariah Islam, menghujat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bingung, tetapi ini jawabannya tidak lain adalah karena orang-orang diam, lebih orang-orang berilmu lebih memilih diam daripada mengeluarkan nasihat-nasihat yang bijak. Terlebih banyak orang-orang berilmu yang rela menggadaikan keilmuannya, menggadaikan syariahnya, keyakinannya dengan dunia yang sesaat, dan itu telah dipertontonkan oleh Allah. Bagaimana kita melihat di hadapan mata kita, di depan tiap layar kaca kita, di media sosial kita, banyaknya ulama yang kemudian Allah seperti kabarkan, iyyakum bil ulama isu, hati-hati engkau dengan ulama su itu, karena rela mereka menggadaikan akidahnya demi untuk dunia yang sesaat itu, dan merekalah yang kemudian menjadi parameter perpecahan umat di Nusantara ini. Bagaimana tidak? Kalau kita melihat ada ulama yang berani berkata Quran tidak lagi relevan dengan Indonesia. Ini bukan saya memfitnah, karena saya dakwah keliling di mana-mana. Ada ulama, saya penceramahnya, dia berani memberikan sambutan di hadapan saya. Saya tak sebut ormasnya. Saudara, Islam pertama datang di mana? Di Makkah. Siapa pembawanya? Muhammad. Muhammad itu apa? Orang apa? Orang Arab. Di mana Arab itu? Jauh? Tidak jauh. Jawab jemaah, kan begitu. Oh pantas kalau Muhammad tidak tahu kondisi kita. Ini kebodohan orang-orang seperti itu, atau masa bodohnya mereka terhadap agama. Yang kedua, naik lagi sambutan yang kedua, ini ormas milik pemerintah resmi. Apa mereka katakan? Quran turun berapa lama sudah saudara? 1500 tahun. Berapa abad? 15 abad kata jamaah, ya kan? Sudah lama 15 abad, lama. Oh pantas Quran itu kitab zaman dahulu tidak mungkin lagi relevan untuk diaplikasikan di abad modern. Maka saya ingin bertanya, ini orang-orang yang model seperti ini sebenarnya ente punya problem apa dengan Islam? Kalau ada yang duduk ini punya persoalan, pertanyaan, silahkan tanya nanti. Bagian mana dalam syariah Allah itu yang membuat kita cemas? Al-Quran mengajarkan, Pak, ini negara-negara Pancasila. Ini orang-orang bodoh di TV ini, saya bilang. Negara kita, Pak, kita sepakati ini negara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Bahwa landasan negara kita Undang-Undang Dasar 1945, lambang negara kita Pancasila. Is okay. Kita sepakat bahwa bukan Islam sebagai landasan negara kita. Kita sepakat sudah. Sekarang saya bertanya, dari mana itu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda tapi satu. Allah yang bilang, ya kan, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Ku jadikan engkau dari satu jenis laki-laki, ku jadikan dari rusuknya wanita, Siti Hawa. Ini tidak ada khilaf di antara semua agama. Mau agama Nasrani, mau agama Hindu, Buddha, Islam, semua kita sepakat bahwa Adam, Hawa manusia pertama. Kita tidak membahas perselisihan ini, tapi jawabannya adalah lalu kami jadikan engkau syu'ub, qabail. Ku jadikan engkau wonten sing tiang Jawi. Nggih.
Berdasarkan maturan, cara maturan. Ada juga yang kata awak orang Siko juga, kita orang Padangnya, jadi orang Padang, ya kan? Ada yang dijadikan Cina, ada yang jadikan Batak, jadikan Dayak, jadikan Melayu, jadikan Arab, jadikan Sunda. Terserah ente. Lita'arufu. Allah yang mengajarkan. Engkau beda, hakikatnya engkau satu. Aku yang ciptakan. Lalu apa persoalan kita? Oh Pak, ini beda agama. Kalau di sini nanti ada syariat Allah yang ditegakkan. Ada orang-orang yang menegakkan hukum Allah. Bagaimana dengan agama lain? Kita jawab. 1500 tahun lalu ketika futuh Makkah, Nabi, Bapak bayangkan ini. Rasulullah lahir di Makkah. Ayahandanya di Makkah, ibundanya Makkah. Asli orang Makkah, Quraisy. Sekarang Rasulullah besar di Mekah, diangkat menjadi Nabi di Mekah, dijuluki oleh orang kafir dengan julukan Al-Amin. Bapak jangan bayangkan Al-Amin itu gelar setelah menjadi Nabi. Tidak. Nabi sejak kecil sampai dewasa, sampai diangkat menjadi Nabi, gelarnya Al-Amin. Tak pernah berdusta dalam hidupnya. Bayangkan, ini yang memberi predikat julukan ini orang-orang kafir. Setelah masuk Islam, mengapa mereka menolaknya? Karena kepentingan agama, kepentingan politik, kepentingan perdagangan, kepentingan kedudukan. Maka mereka memusuhi Nabi. Bukan karena kepribadiannya. Dan sampai akhir hayat pun Abu Lahab, Abu Jahal tetap menyanjung-nyanjung Muhammad, orang yang tidak punya aib dalam kehidupannya. Mengapa mereka menolak Islam? Tidak lain karena ketakutan mereka kehilangan jabatan strategis, perdagangan, kekuasaan mereka di Mekah. Bukan karena persoalan Nabi punya cacat dalam kepribadiannya. Kita paham itu. Selesai. Kita lihat, Nabi diusir dari Mekah ke Madinah. Hijrahlah beliau. Bapak bayangkan, diusir berdua dengan Abu Bakar berlumuran darah. Oke. Sampai di Madinah disambut kaum Ansor. Setelah sekian tahun, beliau menunaikan ibadah haji yang pertama dan yang terakhir. Karena Rasulullah dalam catatan sejarahnya hanya 1 kali haji, dan haji itu menjadi haji wada. Walaupun umrah, beliau tercatat sampai 3 kali. Ketika haji futuh Makkah, beliau membawa pasukan. Bapak bayangkan, ada orang yang terusir dari kampungnya, diusir habis semua harta bendanya. Yang dibawa hanya pakaiannya, sehelai baju di tubuhnya. Sampai dia kembali membawa puluhan ribu pasukan. Kira-kira seandainya itu saudara, orang Jakarta, apa yang saudara lakukan? Ini kembali ke tanah kita yang dulu orang mengusir kita karena kita tak punya kekuatan. Ini ratusan ribu tentara bersama kita. Mungkin kalau kita akan bilang, ane akan cari itu mana dulu orang yang pernah lempar-lempar ane waktu ane berangkat waktu enggak ada tentara. Saya akan balas dendam tuh mana panglimanya. Tapi Nabi tidak begitu. Nabi masuk ke Makkah tidak membawa sebilah senjata pun. Nabi berkata kepada penduduk Makkah, inna hadha yahudiyan wa hadha nasraniyan, man adahuma faqad adani wa ana zimmatuhuma. Hei para pendeta kafir, orang-orang Majusi, Nasrani, Yahudi, ini kalian tokoh-tokoh kalian. Sekarang aku bebaskan kalian memeluk agama apapun, dan aku zimmatuhuma, jaminan atas kehormatan agama kalian. Subhanallah. Agama lain seharusnya sudah ketakutan, tapi Nabi justru memberikan, ini tokoh agamamu, ini tokoh agama Nasrani dan Yahudi, aku jaminan atas kebebasan mereka beragama dan kehormatan darah mereka. Subhanallah, kebebasan itu jauh sebelum lahirnya piagam PBB. Rasulullah telah mencontohkan bagaimana kita berdampingan dengan orang yang berbeda akidah. Pak, pertanyaannya, apakah tidak diusir nanti orang beda agama kalau seandainya syariat Allah ditegakkan? Kenapa harus diusir? Quran jawab, la yanhaakum Allah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang engkau untuk apa? Berbuat baik kepada siapa? Orang yang berbeda agama dengan engkau. Dan Allah mengabarkan wa tuqsitu ilaihim, kalau kau jadi pemimpin, berlaku adillah kepada orang yang berbeda agama dengan engkau. Subhanallah. Apa yang kita ragukan? Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mengikuti perintah-perintah Allah, dengan kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah
kita senantiasa berharap optimis dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dapat merasakan dan menikmati indahnya hidup berteman dan bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah. Sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 69, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa yang mentaati Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya di dunia ini, maka mereka, siapa saja hamba Allah yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka nanti akan dibangkitkan, akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang telah diberikan karunia nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, siddiqin, para pecinta kebenaran, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh. Kita yang tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia saat ini, kita yang tidak bisa mati syahid gugur di jalan Allah sebagaimana para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in, kita yang masih jauh dari derajat as-salihin, orang-orang saleh, betapa senangnya kita, betapa bahagianya kita dengan karunia rahmat Allah apabila kita mencintai dan mentaati Allah dan Rasulnya selama hidup kita di dunia, maka tidak tanggung-tanggung Allah akan balas ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Tidak tanggung-tanggung saudara, tidak tanggung-tanggung Allah akan mengumpulkan kita bersama para nabi, bersama para siddiqin, bersama para syuhada, bersama para salihin kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan mengikuti semua perintah-perintah Allah, dengan menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya, dan menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat Masjid Fatahillah yang mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Ta'ala.